Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrul Razi dengan NPM 20060202185. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan mengenai materi pengantar metodologi penelitian. A. Pengertian. Dilihat dari tujuannya, penelitian dilakukan untuk memberi jawaban kepada ketidakpastian. Demikian karena peneliti pada dasarnya tidak boleh memastikan hanya berdasarkan pandangan dirinya atau subjektif, tetapi harus berdasarkan kenyataan objek yang diselidiki. Untuk itulah, maka penelitian dilakukan untuk memastikan informasi yang diperoleh dengan munasabah dan didukung oleh data-data kuantitas atau kualitas. Data-data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan langsung dari individu, kelompok, bahan-bahan, dokumentasi, dan berbagai sumber informasi lain. Adapun hasil penelitian itu digunakan untuk pertama, alat untuk memperoleh sumber pengetahuan yang sah dan boleh dipercaya, yaitu sumber pengetahuan yang ilmiah dan logis. Yang kedua, alat untuk mengambil bukti, yaitu memberi jawaban atas keraguan dan masalah yang timbul. Yang ketiga, alat untuk membetulkan stereotip, tradisi, dan kepercayaan yang tidak benar. Yang keempat, alat ramalan, yaitu untuk meramalkan keberadaan suatu fenomena. Yang kelima, alat penerangan, yaitu untuk menerangkan keadaan sebenarnya dalam suatu fenomena, seperti perbedaan, hubungan, dan sebagainya. B. Wilayah kajian. Terdapat berbagai metode penyelidikan yang membimbing peneliti dalam rangka menyelesaikan masalah dalam penelitian. Metode tersebut adalah metode positivis, interpretif, dan kritis. Metode positivis. Metode ini menekankan ketepatan bukti penelitian dengan menggunakan analisis numerik. Penelitian eksperimental dan survei adalah di antara metode yang banyak digunakan dalam aliran positivis. Peneliti positivis melakukan kajian untuk memahami corak aktivitas manusia dan membuat ramalan melalui metode identifikasi, pengukuran, dan menyatakan hubungan antara variabel dalam fenomena kajian dengan hitungan yang tepat. Melalui hipotesis yang dibangun, peneliti menguji hubungan tersebut dengan memilih kelompok subjek atau satu sampel secara acak dari populasi. Hasil kajian yang diperoleh dari sampel kajian seterusnya digeneralisasikan kepada semua subjek dalam populasi tersebut. Di sini, peneliti mementingkan kuantitas data-datanya seperti frekuensi, persentase, dan rata-rata dari objek kajian. Metode interpretif. Metode ini menguraikan fenomena dengan menggunakan data deskriptif verbal, tidak numerik. Di antara penelitian yang sering digunakan adalah kajian lapangan yang menggunakan observasi dan wawancara sebagai metode pengambilan data. Kajian ini biasanya menguraikan ciri-ciri sejumlah kecil objek kajian secara teliti dan mendalam. Dalam kasus ini, peneliti lebih mementingkan kualitas data yang diambil, jadi metode interpretif biasa digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang ketiga, metode kritis. Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperbaiki keadaan sosial dan kemanusiaan mereka. Metode ini dijalankan untuk memahami hubungan antara golongan dalam masyarakat dan bagaimana perubahan sosial yang diwujudkan. Oleh ini, pengkaji menggunakan sumber-sumber sejarah dan data-data sekunder yang ada di dalam kajian perbandingan. Hasil kajian metode ini dikatakan sah jika ia dapat diaplikasikan untuk memperbaiki lapan keadilan sosial. Menurut Rahman pada tahun 2001, penelitian metode kritis lebih memihak kepada penelitian kuantitatif. Pada dasarnya, metode tersebut bisa dipakai di mana saja dan kapan saja, tetapi harus sesuai dengan keinginan kita tentang data apa yang akan kita dapatkan. Untuk itu ada pembagian pendekatan penelitian, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kajian kuantitatif.
Kuantitas adalah bilangan yang dinyatakan dengan tepat. Dengan demikian, kajian kuantitatif dikaitkan dengan data nomor dan ketepatan yang diungkap secara statistik. Kajian kualitatif. Banyak perkara yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan data angka. Unsur-unsur seperti emosi, motivasi, dan empati dikaji melalui kajian kualitatif. C. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh sumber pengetahuan yang sah dan boleh dipercaya, yaitu sumber pengetahuan yang ilmiah dan logis. Untuk mendapatkan bukti agar keraguan, yaitu memberi jawaban kepada keraguan dan masalah yang timbul. Yang ketiga, untuk membetulkan stereotip, tradisi, dan kepercayaan yang tidak benar. Yang keempat, untuk meramalkan adanya suatu fenomena. Yang kelima, untuk menerangkan keadaan yang sebenarnya dalam suatu fenomena seperti perbedaan, perhubungan, dan sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.